Oke, kembali lagi dengan saya Andi Hermawan dari Kolam Digital. Kali ini kita akan bahas tentang penggunaan Page Builder Elementor pada settingannya di website kita. Nah, untuk Anda yang mau menggunakan Page Builder Elementor ya dalam mendesain tampilan halaman website, ada beberapa pengaturan yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Nah, di bagian Elementor, kalau kita kenal di bagian Elementor ini adalah plugin khusus yang akan membantu Anda dalam mendesain tampilan halaman website. Dan kita merekomendasikan menggunakan Elementor Pro juga dalam memaksimalkan tampilannya. Jadi ada Elementor yang basic dan juga ada Elementor yang Pro, dan pastikan versionnya itu sama di bagian awal. Misalnya di bagian awal ini ada versi 3.28, maka yang Pro itu juga harus 3.28. Jangan sampai timpang ya, walaupun nanti belakangnya ini ada bagian yang berbeda antara yang basic dan juga yang Pro. Selanjutnya di bagian tab Elementor, di bagian toolsnya kita juga nanti merollback atau mengembalikan bagian versinya. Misalnya 3.28 tadi ada masalah di bagian beberapa versinya, kita mau gunakan yang stabil misalnya di bagian 3.27.7, maka tinggal pilih saja bagian sini dan kita pilih tombol reinstall untuk merollback versionnya. Dan pastikan ketika Anda menggunakan Elementor yang Pro ya, itu juga harus terhubung dengan lisensi resminya ya, statusnya aktif, dan juga biasanya dikonekkan dengan email ya yang terdaftar dalam pembelian resmi Elementor Pro-nya. Dan untuk lebih ya meyakinkan Anda bahwa dari instalasi Elementor yang ada di bagian website ini adalah resmi, maka pastikan ya untuk yang berlangganan resmi itu akan bisa cek di bagian my.elementor.com/website, dan juga di bagian sini dia akan terhubung ya dari website yang sudah diinstalkan untuk kode lisensinya. Oke. Nah, selanjutnya settingan di bagian Elementor. Tadi kan kita pakai plugin ya Elementor dan juga Elementor yang Pro. Ya, ingat di bagian Elementor Pro itu ada banyak sekali yang bajakannya, maka hindari untuk menggunakan versi bajakannya. Oke. Nah, untuk themes yang cocok ya, karena dari Elementor itu sendiri sudah mengeluarkan themes Hello. Jadi pada bagian appearance themes, nah di bagian sini kita merekomendasikan menggunakan Hello Elementor untuk themesnya ya, supaya nanti bisa kita memaksimalkan ya dalam desain websitenya dengan menggunakan Page Builder Elementor. Nah, untuk settingan Elementornya kita ke bagian tab setting, di bagian disable default color dan default font ini biar tidak bermasalah ketika kita importing file JSON. Nah, maka di bagian sini kita cek ya, dan di bagian sini data sharing ini tidak usah, jadi kita klik save change. Oke, selanjutnya bagian integration. Kalau Anda menggunakan ya APK bisa Anda tambahkan di bagian integrationnya. Nah, kalau di bagian sini kita tidak pakai, maka abaikan, skip. Kita ke bagian tab advanced. Nah, di bagian tab advanced untuk filter upload ya, di bagian sini kita biasakan upload file SVG dan JSON. Nah, maka di bagian sini kita harus pilih yang enable. Oke. Selanjutnya Google Font dan Google Font Load ini enable dan swipe. Ya, form submission yang tadinya ada di bagian tab pictures sekarang dipindah di bagian form khusus untuk advance ya, maka di bagian form submissionnya ini kita enable supaya nanti data yang masuk pada bagian form itu akan beralih ke bagian tab submission yang ini. Oke. Nah, lalu di bagian sini load font awesome 4 kita yes, lalu generator tag juga enable. Kalau sudah kita save change. Oke, kita beralih ke bagian tab performance ya. Di bagian sini ini sesuai default yaitu enable, dan bagian sini one day untuk elemen change-nya. Oke. Nah, lalu kita ke bagian tab features. Nah, di bagian tab features ya, khusus untuk elemen caching ya, bagian cache. Nah, di bagian sini tadi sudah ada 1 hari, maka di bagian sini ini kita atur yang default saja. Oke. Nah, khusus untuk bagian menu ya. Untuk menu, kalau Anda menggunakan Elementor Pro maka akan lebih maksimal lagi dalam menggunakan settingan menunya. Maka di bagian sini kita pilih yang aktif. Lalu di bagian sini dia akan membutuhkan nested element. Maka setelah bagian menunya aktif, pada bagian nested element pastikan rubah juga menjadi aktif. Lalu di bagian inline font icon biasanya default, tapi kalau ada masalah dengan tampilan icon-icon itu kita pilih yang inactive. Oke. Nah, untuk custom breakpoint ini kita aktifkan supaya nanti akan kita bahas untuk breakpoint tambahan.
Lalu di bagian container ini pastikan aktif. Kita tidak lagi menggunakan inner section, maka yang kita gunakan adalah yang container. Pastikan bagian sini settingannya aktif. Google Fonts-nya default ya, New Themes-nya default, header-nya default, nested element aktif, editor top bar juga default. Kalau sudah kita save change. Nah, ini adalah pengaturan khusus yang bisa kita atur di bagian sini. Lalu di bagian sini ada custom font dan juga ada custom icon. Ya, kenapa kita tidak menggunakan custom font dari bawaan Elementor? Biasanya ada beberapa pengaturan. Ya, load font itu di beberapa gadget itu perangkat akan balik ke default. Ya, maka kita tidak merekomendasi menggunakan custom font dari Elementor karena satu jenis font saja itu ada beberapa jenis file yang harus kita tambahkan. Ya. Nah, beda halnya ketika dengan kita gunakan use any font, itu use any font cukup upload satu font saja, nanti dia akan secara otomatis mengconvert ke beberapa type fontnya. Oke, nah jadi kita tadi pada bagian sini custom font tidak kita pakai. Role manager lagi. Nah, untuk role manager ya, kalau Anda menggunakan lebih dari satu orang ya, dari usernya ada banyak macamnya, terus ada usernya misal kita tambahkan sebagai author. Nah, di bagian sini kita tinggal aktifkan saja. Dan usernya itu misalnya ada pada bagian sini ada HTML widget ya. Ini kita tinggal berikan conteng apakah dia bisa. Nah, lalu kita tinggal save change. Oke. Nah, jadi tinggal Anda settingkan sesuai dengan role author ataupun editor dan lain sebagainya untuk penggunaan dari Elementor nantinya. Selanjutnya kita ke bagian element manager. Nah, kalau di bagian Elementor itu ada beberapa widget yang tidak kita pakai ya. Karena di bagian sini untuk meringankan bagian khusus untuk widget-widget yang tidak kita pakai, ini kan sudah elemen apa, statusnya aktif atau tidak, terus dipakainya berapa banyak, lalu di bagian sini dari plugin mana. Misalnya ada Elementor, ada Elementor Pro, ada juga Wedding Press dan lain sebagainya. Nah, ini tinggal kita aktifkan atau tidak. Ya, jadi misalnya di bagian sini ada audio dari WordPress widget, tapi kita tidak pakai, kita tinggal deaktif saja. Nah, nanti akan hilang di bagian setbar editor. Oke. Nah, selanjutnya kita ke bagian khusus untuk post. Misalnya di bagian post ini kita leave. Nah, ini kita edit ya. Lalu kita edit with Elementor. Pastikan ketika mau edit Elementor itu di bagian post attribute kita pilih Elementor Canvas. Oke, kalau sudah kita update dulu, baru kita edit with Elementor. Nah, settingan yang harus kita ketahui di bagian tampilan Elementor terlebih dahulu adalah bagian atas ini adalah bagian khusus untuk top barnya tadi. Jadi kalau kita perhatikan di bagian setting pictures, nah ini kan ada khusus untuk editor top bar, maka dia akan muncul di bagian atas ini. Ya, kalau sebelumnya ada di bagian pojok bawah. Nah, sekarang untuk tombol update atau publish itu dia akan muncul di bagian atas. Ya, tadi top barnya. Nah, jadi bisa kita lihat untuk mobile, desktop, dan tablet. Nah, usahakan ketika kita mau edit jangan mulai dari mobile dulu atau tablet dulu. Pastikan Anda memulai dari tampilan desktop terlebih dahulu. Baru kita nanti tinggal sesuaikan apakah sudah cocok untuk tablet dan juga sudah cocok untuk yang versi mobile. Nah, untuk bagian atas ini tadi breakpoint yang kita aktifkan. Jadi di bagian sini kan ada custom ya breakpoint. Nah, ini kita menggunakan 3 tampilan. Nah, kalau kita lihat di bagian ya settingannya, jadi kalau kita klik bagian post setting, maaf bukan post setting, di bagian sheet setting. Nah, di bagian sini kita tinggal cek lagi khusus untuk layoutnya. Nah, di bagian sini ada breakpoint. Nah, ini ada kita tambahan ya. Jadi kita apakah mau gunakan mobile yang landscape, terus kita juga gunakan tablet yang landscape, terus kita juga mau gunakan yang laptop dan juga yang widescreen. Nah, jadi kalau semakin banyak nanti Anda juga tinggal menyesuaikannya juga semakin banyak ya. Saya misalnya menggunakan laptop nggak perlu karena sudah desktop, widescreen juga nggak perlu ya. Jadi cukup mobile, mobile landscape, tablet portrait dan tablet landscape. Udah itu aja. Kalau sudah kita save change. Oke, kalau sudah kita reload now. Nah, dia akan muncul. Ya, nah maka di bagian layout tadi khusus untuk breakpoint ini jangan diubah-ubah supaya nanti tidak bermasalah ya. Jadi abaikan saja angka-angkanya, jangan Anda rubah ya manual karena akan bermasalah nanti ke tampilan editor ke depannya. Nah, jadi defaultnya adalah seperti ini. Nah, jadi kalau memang nanti tampilan landscape seperti ini ya, portrait, terus mobile portrait, terus tadi mobile landscape dan ini mobile portrait. Nah, tinggal kita sesuaikan. Layout settingnya pada bagian sini content width saya biasanya default itu 1120 supaya nanti enak bagiannya. Gapsnya tetap 20, container padding abaikan 0 ya. Default page layoutnya dumps ya. Lalu kita kembali ke bagian sini sheet setting. Global color ini kita disable aja, kita nggak pakai global color karena kita akan menggunakan banyak
template JSON, maka akan pengaruh ya kalau kita import template dari yang lain. Nah, selanjutnya ini di save dulu. Global font juga disable ya. Lalu di bagian settingan yang lain seperti lightbox. Lightbox kita aktifkan, tapi yang lainnya kita deaktif. Untuk title none ya, description juga none. Jadi kalau memang Anda mau tampilkan ya, untuk tampilannya judul atau deskripsi tinggal kita sesuaikan ya. Kalau bagian sini none saja, kita save change. Oke, nah ini default tadi sudah, kita kembali. Nah, lalu di bagian sini ada muncul user preference ya. Nah, user preference biasanya pada bagian sini, ini kan edit container cuma ada 3 tombol ya. Kalau saya biasanya aktifkan di bagian user preference show quick edit, jadi ini kita aktifkan. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini ada tambah lagi duplikat ya. Jadi kalau kita lihat pada bagian sini, nah ini juga bisa diduplikat. Kalau pada bagian show preference nya tadi tidak aktif, maka kita akan kesulitan. Kalau duplikat bisa aja sih Ctrl D, klik kanan atau duplikat, tapi di pada bagian sini kita akan lebih memudahkan lagi pada bagian untuk quick editnya ya. Defaultnya widthnya juga 300, jangan dirubah. Kalau Anda memang mau rubah tampilannya tinggal Anda sesuaikan ya. Oke, selanjutnya pada bagian sini ini panelnya. Jadi kalau kita mau editing, pastikan structure panel itu dimunculkan ya. Jadi untuk mengganti namanya, misalnya pada bagian sini container 1 ya. Nah, lalu pada bagian sini misalnya ini teks. Nah, jadi tinggal klik aja 2 kali ya untuk rename pada bagian filenya. Untuk melakukan drag and drop pada bagian widget, tinggal kita drag and drop saja pada bagian sini. Tapi kalau kita mau nambahkan yang lain, tinggal kita klik pada bagian sini add element, klik aja container, maka dia akan nambah bagian baru. Oke. Nah, ini beberapa bagian setting ya, di dasar saja dari penggunaan Elementor. Delete all untuk menghapus keseluruhan ya. Nah, jadi kita tinggal lihat saja nanti di bagian pengaturan-pengaturan lain dari settingan Elementor. Untuk sementara sudah cukup ya. Jadi kita tinggal setting terlebih dahulu untuk penggunaan Elementornya. Kalau sudah kita publish dan kita lihat untuk tampilannya, karena masih kosong maka dia blank. Kecuali tadi kita tambahkan pada bagian sini video, muncul video, kita publish ya, maka di bagian tampilan ini dia akan muncul bagian tampilan video. Oke, kalau sudah kita tinggal klik aja pada bagian exit to WordPress. Nah, ini adalah permalink yang kita bagikan ketika kita mau membagikan post kita. Oke, silakan dicoba. Semoga video bermanfaat. Saya Andi Hermawan dari Kolam Digital.